Perkenalkan, nama saya Egidius Ignacio dengan NIM 8603876222, Prodi PGSD. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai dasar utama dalam filsafat ilmu. Ketiga unsur ini sangat penting karena menjadi landasan dalam memahami ilmu pengetahuan, mulai dari apa yang dipelajari, bagaimana ilmu diperoleh, hingga bagaimana ilmu digunakan dalam kehidupan manusia. Filsafat ilmu sendiri merupakan cabang filsafat yang membahas secara mendalam tentang ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu tidak hanya melihat dari berbagai ilmu, tetapi juga mempertanyakan dasar, metode, tujuan, dan nilai dari ilmu tersebut. Oleh karena itu, dalam filsafat ilmu terdapat tiga landasan utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita bahas yang pertama, yaitu ontologi. Membahas tentang kehakikat, keberadaan, atau realitas. Dalam konteks filsafat ilmu, ontologi menjelaskan apa yang menjadi objek kajian suatu ilmu. Dengan kata lain, ontologi membantu menentukan apa yang dipelajari oleh suatu disiplin ilmu dan bagaimana sifat dari objek tersebut. Setiap ilmu memiliki objek kajian yang berbeda. Misalnya ilmu biologi mempelajari makhluk hidup, ilmu fisika mempelajari gejala alam dan materi, sedangkan ilmu sosiologi mempelajari perilaku sosial manusia. Dari sini dapat kita pahami bahwa ontologi memberikan batas dan fokus terhadap suatu ilmu agar tidak keluar dari kajian bidangnya. Ontologi juga membahas hakikat realitas. Apakah suatu yang dipelajari benar-benar nyata, dapat diamati, atau hanya sebuah konsep pemikiran? Contoh, dalam ilmu sosial terdapat konsep seperti budaya, norma, dan nilai yang tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi keberadaannya nyata dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan dalam ilmu alam, objek kajiannya biasanya lebih mudah diamati secara langsung melalui panca indera. Karena itu, ontologi sangat penting sebagai dasar awal ilmu pengetahuan. Tanpa ontologi, suatu ilmu tidak memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diteliti dan harus dipelajari. Kedua, epistemologi. Epistemologi membahas tentang cara memperoleh pengetahuan dalam filsafat ilmu. Epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu didapatkan, metode apa yang digunakan, dan bagaimana cara menentukan bahwa suatu pengetahuan itu benar. Ilmu pengetahuan tidak diperoleh secara sembarangan. Untuk menghasilkan ilmu yang dapat dipercaya, diperlukan metode ilmiah yang sistematis. Proses tersebut biasanya dimulai dari pengamatan terhadap suatu fenomena, kemudian muncul pertanyaan, dilanjutkan dengan penyusunan hipotesis, pengumpulan data, analisis, dan akhirnya penarikan kesimpulan. Epistemologi juga berkaitan dengan sumber pengetahuan. Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman, akal pikiran, penelitian, maupun pengujian ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan modern, kebenaran harus dibuktikan dan diuji kembali oleh orang lain. Oleh sebab itu, ilmu bersifat objektif dan terbuka untuk dikritik maupun diperbaiki. Contohnya, dalam bidang kesehatan, seorang peneliti tidak bisa langsung menyatakan bahwa suatu obat dapat menyembuhkan penyakit tanpa penelitian. Obat tersebut harus melalui berbagai tahap uji laboratorium, uji klinis, dan pengamatan terhadap efek sampingnya. Setelah hasil ujinya terbukti aman dan efektif, barulah obat tersebut dapat digunakan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa epistemologi berperan penting dalam memastikan bahwa ilmu diperoleh dengan cara yang benar. Selain itu, epistemologi membantu manusia berpikir secara logis dan kritis. Dengan adanya epistemologi, seseorang tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terbukti kebenarannya. Di era digital saat ini, kemampuan berpikir kritis sangat penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu atau informasi yang menyesatkan. Ketiga,
Aksiologi. Aksiologi membahas tentang nilai, manfaat, tujuan dan etika penggunaan ilmu pengetahuan. Jika ontologi membahas apa yang dikaji oleh epistemologi, membahas ilmu bagaimana ilmu diperoleh, maka aksiologi membahas untuk apa ilmu tersebut digunakan. Ilmu pengetahuan pada dasarnya bertujuan untuk membantu kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan ini, manusia dapat menciptakan teknologi, menemukan berbagai obat untuk penyakit, meningkatkan pendidikan, dan mempermudah berbagai aktivitas kehidupannya. Namun, aksiologi juga mengingatkan bahwa penggunaan ilmu harus memperhatikan nilai dan moral etika. Ilmu dapat memberikan manfaat besar, tetapi juga dapat menimbulkan dampak negatif salah gunakan. Sebagai contoh, perkembangan teknologi internet memberikan banyak manfaat seperti memudahkan komunikasi dan akses informasi. Akan tetapi, teknologi juga dapat digunakan untuk penyebaran hoaks, penipuan online, atau kejahatan cyber. Contoh lainnya adalah pengembangan teknologi nuklir. Teknologi ini dapat digunakan sebagai sumber energi yang bermanfaat, tetapi juga dapat dijadikan senjata yang membahayakan manusia. Karena itu, aksiologi menekankan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan ilmu pengetahuan. Seorang ilmuwan tidak hanya dituntut cerdas, tetapi juga harus memiliki etika dan kepedulian terhadap dampak dari ilmu yang dikembangkannya. Ketika landasan filsafat ilmu ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, ontologi menentukan objek yang dipelajari, epistemologi menentukan cara memperoleh ilmu, sedangkan aksiologi menentukan tujuan dan manfaat ilmu tersebut. Jika hanya ada ontologi tanpa epistemologi, maka ilmu tidak memiliki metode yang jelas untuk memperoleh kebenaran. Jika ada epistemologi tanpa aksiologi, ilmu mungkin berkembang tetapi dapat disalahgunakan tanpa mempertimbangkan etika. Begitu juga jika aksiologi ada tanpa ontologi, maka ilmu tidak memiliki fokus kajian yang jelas. Dengan demikian, ketiga unsur ini bekerja sama untuk membangun ilmu pengetahuan yang sistematis, logis, dan bermanfaat bagi manusia. Kesimpulannya, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan fondasi utama dalam filsafat ilmu. Ontologi membahas apa yang menjadi objek kajian ilmu, epistemologi membahas bagaimana ilmu diperoleh dan diuji kebenarannya, sedangkan aksiologi membahas nilai dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Melalui ketiga landasan ini, manusia dapat memahami realitas dengan menjadi lebih baik, memperoleh ilmu secara benar, serta menggunakan ilmu secara bijaksana demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekian dari saya, terima kasih.